empat permata. Itu yang pertama Akal. dijawab adalah akal, ya. Ila fa in lam yakun lam yujad al aqal. Lalu ditanya kembali, jika tidak diberikan akal yang terbaik, ya lalu apa lagi setelah akal? Urutannya begitu, ya. Akal adalah yang pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tidak diberikan kepada yang lain makhluk Allah kecuali manusia yang mesti kita pelihara. Akal merupakan permata yang sangat berharga yang Allah berikan buat manusia, ya. Nah, andaikan akalnya kurang baik, kurang sempurna yang diberikan oleh Allah, ya, apalagi yang berikutnya. Wala, lalu dikatakan, ya, adabun shalih. Kalau akal kita kurang bagus, maka adab yang baik, adab tata kerama yang baik, ya, adabun shalih itu yang berikutnya. Jadi andaikan kita merasa kurang baik akal kita, kurang sempurna akal kita, ya, karena punyanya cuma 2 giga kadang, karena setengah giga, kita tahu kayak begitu, maka berusaha kita yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah adab yang baik, tata kerama yang baik. Adab ini penting banget. Adab bisa menempatkan diri kita, ya, tatkala kita berhadapan dengan siapa kita berhadapannya. Kalau kita berhadapan dengan Allah, maka adab dalam beribadah pun harus kita jaga. Ibadah bukan hanya sekedar sah dan enggaknya aja, tapi ada adabnya, tata keramanya di dalam beribadah. Wahwa, adab yang baik itu adalah ma'rifatun ma yaqtaridu bihi an jami'i anwa'il khata'. Adab yang baik adalah mengetahui, mengenal, ya, dengan sebab adab tadi seluruh, ya, macam-macam daripada kesalahan. Jadi dengan sebab adab terkadang kita berkata salah, lalu kita tahu kalau kita ini berkata salah, oh nggak pantas ini berkata. Nah, itu cara menjaga adab begitu. Kalau berkata-kata nggak pantas, lalu berbuat juga nggak pantas, maka itulah adab yang sedang bermain di diri kita. Pantas dan enggaknya, ya, layak apa enggak, pantas apa enggak, maka disitulah adab kita tahu kalau kita ini berkata nggak pantas. Nah, itu adab muncul, oh nggak pantas, sadar diri kita, ya, sadar kalau kita berkata nggak pantas, kita sadar kalau kita berbuat nggak pantas. Ini penyesuaian terhadap, ya, pada hal-hal yang pantas. Ila fa'in lam yakun, kalau tidak ada adab yang baik, ya, setelah itu apalagi, ya, jika tidak didapat adab yang baik, fa'in lam yakun qala sahibul muwaffaqun, maka bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang sesuai sama kita, ya, berteman kepada orang-orang yang muwafaqah, berteman kepada orang-orang yang bersesuaian, bukan teman orang-orang yang
akan punya rasa kecintaan, mencintai orang-orang yang bersesuaian dengan kita. Karena Nabi katakan Rasul akli, ba'dal iman. Apa itu Rasul akli? Rasul asas, dasar, fondasi, pemimpin, kepala, apalagi itu yang terdepan. Rasul akli ba'dal iman, yang paling utama, dasar daripada akal setelah iman, at-tawaddu ilan nasi, yaitu mempunyai kasih sayang kepada sesama manusia. Wa ma yastaghna rajulun an masyuratin wa inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Seorang laki-laki yang paling kaya an masyuratin, bentuk daripada tubuhnya yang dia punya, ini orang yang paling kaya. Wa inna ahlal ma'ruf, dan sesungguhnya orang yang paling terkenal, orang yang paling ma'ruf, yang paling berbuat baik di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirat, nanti di akhirat merupakan orang yang melakukan juga kebaikan, kelompok orang-orang yang baik. Jadi kalau di dunianya kita ini berkelompoknya, bertemannya kepada orang-orang yang selalu bersalahan dengan kita, dia bersalahan dengan kita, nggak cinta kepada kita, kita juga nggak cinta kepada dia, nanti di akhirat juga berpisah, nggak bersama. Karena cerminan akhirat sama juga pada saat kita di dunia. Cerminan kalau kita berkumpulnya sama orang-orang yang baik, maka di akhirat pun nanti akan bersama mereka. Sehingga Nabi katakan almaru yaumal qiyamati ma'aman ahabbahu, manusia akan berkumpul nanti, ya, bangkit di hari kiamat, berkumpul bersama yang mereka cinta pada saat hidup di alam dunia. Almaru yaumal qiyamati ma'aman ahabbahu, manusia akan berkumpul bersama yang mereka cinta.
kita pada saat kita hidup di alam dunia, niscaya kita akan sengsara di akhirat. Ya, mesti ada perkataan, mesti ada perbuatan yang kita lakukan pada saat kita hidup di alam dunia sehingga kita nggak sengsara di akhirat. Sebuah tenaga apa yang bisa kita katakan dengan baik, jadi pahala buat kita, jadi kebaikan buat kita, ya, juga perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh agama, bukan perkara. Kalau salah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf sama Allah. Akhirat ini masih jauh, ya, perjalanan hidup kita dengan sebab meninggal dunia baru dimulai. Ya, meninggal dunia seseorang itu baru memulai perjalanan untuk akhiratnya. Ya, kita meninggal aja baru mulai, masih jauh lagi perjalanan kita. Ya, jauh. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tatkala kita hidup di alam dunia ini 100 tahun umur kita, berarti baru 1/10 dari satu harinya akhirat. Betul? Ya, 1/10 Nah, kalau satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau umur kita 100 tahun, berarti baru 1/10 dari satu harinya akhirat. Satu hari bagi 10, itu baru dapat 100. Itu akhirat. Nah, dengan sebab kita meninggal dunia, maka itu baru mulai perjalanan akhirat kita. Masuk kubur, ya, al-qabru awal manzil min manazilil akhirat. Kubur adalah rumah pertama kita buat akhirat. Itu kubur, rumah pertama kita. Lalu sekaligus, ya, rumah terakhir kita, wa akhirul manzil min manazilid dunya. Kubur juga sekaligus akhir daripada rumah kita di dunia. Al-qabru yusilud dunya ilal akhirat. Kubur adalah penghubung antara dunia dengan akhirat kita. Nah, itu kubur. Masih jauh lama ya? Masih jauh kan? Masih jauh, belum sampai tujuan. Ya, memang dunia begitu modelnya. Dunia darul kadural. Dunia ini adalah tempat kerutan. Apa ruwet? Ruwet apa tuh? Ruwet apa tuh? Ruwet bikin benak kusut ya. Ya, ada aja masalah, ada aja urusan, ya. Dunia namanya darul kadural. Jangan sampai ketipu kita. Jangan sampai ketipu. Jalanin aja. Fa'in lam yakun, ya, nggak ketemu juga tuh kita, nggak dapat juga, ya, nggak mempunyai rasa kasih sayang. Nggak kurang, orang ada juga yang modelnya cuek acuh, ya, padahal dia baik tapi cuek aja gitu, rasa kasih sayangnya kurang, kecintaannya kurang. Nggak didapat. Qala tulasubhi, maka berusahalah jadi orang yang banyak diem, bukan banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong, kalau ngomongan
kam min kalimatin salabat nikmah wa kam min kalimatin jalabat nikmah. Berapa banyak dengan sebab perkataan akan tercabutnya nikmat. Berapa banyak pula dengan sebab perkataan akan mendatangkan nikmat. Itu gara-gara perkataan. Kebutuhan kita itu paling banyak nih, melebihi daripada kebutuhan perut kita, kebutuhan mata kita, kebutuhan melihat, kebutuhan telinga kita mendengar, kebutuhan mulut kita berbicara. Gitu gak kita? Kita mulai ngomong dari kapan? Nah, bangun tidur udah mulai melihat, mendengar, dan berbicara. Itu kebutuhan yang paling banyak sampai kita tidur lagi. Nah, kebutuhan anggota tubuh kita ini yang paling banyak adalah melihat, mendengar, berkata. Itu kebutuhan yang paling banyak, melebihi daripada kebutuhan perut kita. Ya, kalau 12 jam kita melek, 12 jam kita melihat, 12 jam kita mendengar. Ngomong kan juga begitu, bisa banyak juga ngomongnya. Tapi perut juga kan 12 jam makan. Makan nggak 12 jam? Hidup selama 12 jam. Dari mulai melek otak, ngunyah terus. Ada nggak yang gitu? Itu kebutuhan apa? Kebutuhan perut kita. Tapi kebutuhan mata kita itu lebih banyak. Dari mulai kita bangun tidur, udah butuh mata kita untuk melihat, udah butuh kita untuk mendengar, udah butuh kita mulut kita untuk berbicara, buat ngomong. Itu banyak kebutuhan tuh daripada anggota tubuh kita. Inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu dzalika kana mas'ula. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, bahkan yang berada di fu'ad kita, lintasan hati yang paling dalam, ya, itu akan dipertanyakan oleh Allah. Ditanya, digunakan untuk apa itu mata pada saat melihat? Digunakan untuk apa telinga pada saat mendengar? Digunakan untuk apa itu hati, lintasan hati kita? Kalau kita melihat dari ayat ini, sangat hati-hati kita dalam menjalani kehidupan. Ya, termasuk di dalamnya tulang sunni. Ya. Diam. Lama banyak diam. Lama diam kita dibanding dengan bicara. Kalau mau bicara, kau lebih khair Allah. Nabi ajarkan berbicara yang baik, atau lebih baik nggak usah bicara, nggak usah ngomong, karena perkataan bisa mencabut nikmat yang Allah berikan, bisa juga mendapatkan nikmat yang Allah berikan. Bahkan
tidak sampai kepada tingkatan ya hakikat imannya, hak iman yang benar. Seorang hamba tidak akan mendapatkan atau tidak sampai la yablugul abdu, seorang hamba Allah tidak sampai kepada hakikatul iman, hakikat imannya, ya keimanan yang benar-benar iman. Ini namanya hakikat keimanan, bukan syariat keimanan. Hakikatnya keimanan adalah benar keimanannya. Kalau syariat keimanan cukup kita percaya kepada Allah, cukup percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, cukup kita percaya Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan, percaya kitab-kitab Allah, percaya malaikat-malaikat Allah, percaya juga para nabi-nabi, ya, percaya pada rasul-rasul. Itu belum hakikat iman. Percaya, yakin akan hari kiamat datang, percaya takdir baik ataupun buruk datangnya dari Allah. Itu baru cara untuk menempuh kepada iman, keyakinan, syariat iman. Tapi belum dapat hakikat keimanan. Hakikat keimanannya ini, ya, keimanan yang benar. Jadi kita memaknai daripada keimanan tadi, ya, dengan benar. Seseorang tidak sampai, seorang hamba tidak sampai kepada hakikat iman hatta yaquluna lisanahu, sampai dia dapat mengunci lidahnya. Ya, dikunci itu lidahnya, nggak banyak keluar perkataan-perkataan yang jadi nggak manfaat, bahkan jadi dosa. Jadi hakikatnya iman adalah tutup mulut kita, ya, penjarain mulut kita. Ini lidah nggak bertulangan. Bawaannya cuma mau bawaan, mau ada bawaan gimana sih? Bawaannya mau keluar aja karena mau keluar. Tahan dikit, tahan dulu, tahan. Tahanin lagi, penjarain tuh lidah kita, kita tahan lisan kita. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu man hafidha lisanahu, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada siapa orang yang dapat memelihara lidahnya, lisannya. Jadi mendapatkan kasih sayang Allah jalannya dengan memelihara lidah. Mendapatkan cara mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahimnya Allah dengan cara yang memelihara lidahnya. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada siapa orang hambanya yang hafidha lisanahu, dapat
cara kita